Assalamualaikum semuanya. Pangsit pedas daun jeruk ini tuh nggak seperti pangsit pada umumnya. Ini tuh rasanya lebih berbumbu. Pokoknya ini tuh selain simple, rasanya juga enak banget. Buat teman-teman yang penasaran, wajib banget stay tune. Buat kalian yang penasaran sama pemenang giveaway yang aku buat kemarin, aku bakalan cantumin di sini dan udah aku transfer juga ya teman-teman ya. Selamat buat pemenangnya. Buat teman-teman yang belum menang, wajib banget stay tune di setiap video aku biar kalian juga dapat kesempatan menang. Langsung aja di langkah pertama aku bakalan potong-potong pangsitnya dulu ya teman-teman ya. Ini dia, karena pangsit itu kalau digoreng banyak banget teman-teman, jadi satu bungkus ini aku bakalan bagi dua ya. Ini kurang lebih aja ngebaginya. Jadi yang aku pakai ini tuh cuman setengah bungkus aja ya. Setengah bungkus ini tuh aku bakalan potong-potong. Pokoknya potongannya tuh random, tapi di sini aku bakalan potong-potong kotak aja ya. Biar ukurannya tuh nggak terlalu random banget. Jadi aku motongnya kayak gini. Aku bagi setengah dulu, setelah itu aku tumpuk kayak gini dan aku bagi lagi dua seperti ini ya teman-teman ya. Semakin tebel semakin gampang teman-teman, jadi ini tuh aku tumpuk-tumpuk, walaupun tebel dia gampang banget ya. Ini aku bagi dua lagi seperti ini. Ini aku tumpuk lagi. Pokoknya semakin tebel kulit pangsit itu kalau dipotong lebih gampang ya. Ini aku tata-tata dulu biar hasilnya tuh semuanya sama. Tuh kayak gini aja ya, dibelah tengah lagi. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama sampai kulit pangsitnya habis. Kalau teman-teman mau buat full satu bungkus semuanya boleh, cuman karena aku nggak mau buat banyak jadi sengaja pakai setengah bungkus aja ya. Ini caranya masih tetap sama teman-teman kayak yang pertama tadi. Seperti yang aku omongin, semakin tebel semakin gampang ya. Jadi kalau bisa dipotong jadi satu aja daripada dibagi dua seperti yang aku punya. Dan ini dia hasilnya setelah aku potong semuanya. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja siap goreng. Di sini aku udah siapin penggorengan. Aku bakalan kasih minyak secukupnya. Ini minyaknya tuh kurang lebih aku pakai seperempat gitu loh teman-teman, nggak sampai seperempat sih sebenarnya. Jadi goreng kulit pangsit itu hemat minyak. Kalau bisa sebelum minyaknya panas kita langsung aja goreng pangsitnya biar pangsitnya tuh nggak ngembang gitu loh teman-teman. Jadi sebelum minyaknya tuh panas aku goreng seperti ini tuh biar hasil pangsitnya itu kalau digoreng biar kempes gitu loh. Nanti kalian bisa lihat sendiri perbedaan kalau kita pakai minyak panas sama minyak nggak panas. Ini kita biarin aja sampai minyaknya panas, nanti dia bakalan ngembang-ngembang sendiri. Maksud aku bakalan terurai gitu loh, jadi nggak nempel satu sama lain. Tuh kalian bisa lihat sendiri kalau minyaknya tuh belum panas terus kita masukin, dia tuh kayak totol-totol kecil aja gitu loh ngelembungnya, nggak full gelembung gitu. Biasanya kalau minyaknya panas dia bakalan gelembungnya tuh gede dan itu tuh rawan pecah ya teman-teman ya. Tapi sesuai selera sih, menurut aku juga sama aja. Tapi kalau kalian pengen bentuknya kayak gini lebih cantik, lebih rapi, ngegoreng di awalnya itu pakai minyak dingin. Untuk gorengan yang kedua kita bisa matiin kompornya atau ditambahin minyak sedikit ya teman-teman ya, biar minyaknya tuh dingin lagi baru kita masukin pangsitnya. Cuman karena aku males kayak gitu, jadi ini aku kecilin aja apinya dan kalian bisa lihat sendiri ya, dia langsung ngembang gitu loh teman-teman. Selera sih, kalian mau gelembung-gelembung kayak gini atau tipis-tipis seperti yang pertama itu juga sama aja menurut aku. Tapi menurut aku sendiri pribadi ya, lebih cantikan gorengan yang pertama. Lanjut, aku bakalan iris-iris dua ruas kencur yang masing-masing itu ukurannya tuh 1 cm ya teman-teman ya. Ini kalau bisa irisannya tuh super tipis biar nanti pas digorengnya tuh dia bener-bener crunchy gitu loh teman-teman. Jadi walaupun dia tetap crunchy, warnanya juga tetap cantik, jadi nggak gosong-gosong banget. Kita iris tipis semuanya seperti ini. Kalau udah, kita lanjut siapin daun jeruknya. Sebenarnya ini semuanya tuh opsional ya teman-teman ya, tapi menurut aku kalau nggak dikasih dia kurang berempah gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian pengen pangsit kalian tuh beda, biasanya kan orang-orang kalau jualan cuma dikasih bumbu balado kan, ini bakalan ditambahin daun jeruk. Ini kurang lebih aku pakai 15 lembar kayak gini ya. Ini ngitungnya 1 lembar kayak gini. Ini seperti biasa aku buang tangkainya biar dia nggak pahit. Setelah dibuang tangkainya
tangkainya atau dalamannya itu kita langsung aja potong-potong ya. Ini aku potong-potongnya aku belah dua seperti ini dulu biar hasilnya tuh nggak terlalu panjang-panjang gitu loh teman-teman. Soalnya kalau terlalu panjang-panjang nanti hasilnya keriting, kurang cantik menurut aku. Jadi aku belah, setelah itu aku iris-iris kayak gini aja. Sebenarnya ini tuh lebih aku cincang gitu loh teman-teman. Tuh kita potong-potong kecil aja seperti ini. Setelah itu kita langsung aja siap goreng. Kita goreng dulu kencurnya. Tuh segini. Ini kita goreng pakai apinya super kecil ya teman-teman ya, biar warna kencurnya itu tetap terjaga. Soalnya kalau kita pakai api gede biasanya cuma luarnya aja yang matang, dalamnya tuh kayak belum matang gitu loh. Jadi biar dia tuh bener-bener crunchy sampai ke dalam-dalam, apinya dijaga. Dan sambil terus diaduk kita goreng sampai gelembungnya tuh bener-bener habis ya. Kalau minyaknya udah tenang, itu tuh tandanya dia tuh kadar airnya udah berkurang atau udah habis. Jadi kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kalian bisa lihat sendiri ini tuh warnanya kuning keemasan ya, jadi nggak kuning kecoklatan gitu. Lanjut yang kedua aku bakalan goreng daun jeruknya. Daun jeruknya tuh sebentar banget aja ya teman-teman, baru ditaruh, baru dicemplungin dia udah hilang aja gelembungnya. Jadi emang harus cepet-cepet atau emang harus gercep gitu loh teman-teman, gerak cepat kalau ngegoreng daun jeruknya. Biar rasa kencurnya makin keluar, aku bakalan blender ya untuk kencurnya ya. Buat teman-teman yang nanya, "Kak, kencurnya kan sedikit, emang bisa di blender?" Ini teman-teman aku bakalan kasih solusi. Kebetulan di sini tuh aku pakai blender 5-in-1 dari Miko. Dia tuh ukurannya banyak, termasuk yang kecil ini ya. Jadi walaupun kita ngegiling pakai, maksud aku kita ngegiling hal-hal yang kecil tuh dia tetap bisa teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh ada dua fungsi gitu loh. Satu mesin tuh bisa atas bawah, bisa blender, bisa chopper. Jadi ini tuh kecintaan ibu-ibu banget gak sih, 5-in-1, bayangin teman-teman. Jadi kalau kalian pengen lebih hemat, gak perlu beli chopper atau blender masing-masing gitu, kalian cukup beli satu ini aja. Ini tuh udah ada chopper sama blender, jadi atasnya tuh ada mesinnya juga teman-teman. Jadi yang atas ini tuh buat ngeblender, yang bawah buat chopper. Kita langsung aja blender sampai dia tuh bener-bener halus. Ini blender kelebihannya tuh banyak banget teman-teman. Selain antibakterial, dia tuh baby food grade, 5-in-1 dan hemat biaya. Dia tuh tampilannya juga cakep banget ya. Jadi kalau kalian butuh rekomendasi blender, aku rekomendasi ini sih, ini tuh bisa blender, bisa chopper. Untuk linknya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat kapasitas apa aja yang kalian dapetin kalau kalian beli Miko 5-in-1 ini. Aku bakalan terangin di deskripsi, jadi kalian langsung aja baca-baca produk yang aku pakai ini. Kita langsung aja siapin kurang lebih 750 ml minyak panas. Ini kalian bisa lihat sendiri, blendernya tuh mungil tapi dia tuh bener-bener hasilnya bener-bener maksimal ya. Kalian bisa lihat sendiri dia tuh halus, gak ada yang ngegumpal-gumpal gitu. Ini kita bersihin aja kayak gini teman-teman. Ini walaupun kecil dia tuh masih kejangkau gitu loh, jadi nggak terlalu ribet-ribet banget. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini masih bisa dibersihin ya. Jadi bener-bener rekomen banget buat teman-teman yang butuh chopper yang multifungsi dan bisa ngehalusin bahan yang sedikit ini sih. Apalagi aku sekarang lagi punya baby kan, makanya tuh cuman sedikit banget, jadi kalau ngehalusin tuh juga sedikit banget. Solusinya ini ya, ada yang gede sampai 2 liter juga ada teman-teman. Jadi kalian bisa langsung aja cek rekomendasi produk chopper Miko aku ini ya di deskripsi. Kalian bisa langsung aja klik linknya di situ. Di sini untuk daun jeruknya aku hancurin sedikit-sedikit aja ya. Sebenarnya nggak perlu teman-teman, soalnya dia juga agak susah gitu kan. Karena aku pengen ada teksturnya, jadi sengaja nggak aku blender. Dan untuk perasannya aku ada 1 sendok teh garam. Terus di sini aku ada bumbu balado. Jangan salah fokus sama bumbu balado aku yang udah agak ngegumpal ini ya teman-teman ya. Soalnya ini tuh ngetutupnya kurang rapet, jadi bentuknya agak ngegumpal, tapi ya nggak apa-apa. Lanjut di sini, ini kuncinya ya, bumbu tabur ayam bawang yang bikin pangsitnya tuh kayak lebih enak endul gitu loh teman-teman. Jadi kalau diganti royco menurut aku bukan solusi ya. Lanjut di sini aku ada bon cabe yang refill. Ini kurang lebih aku pakai 2 sendok makan atau setengah bungkus. Biasanya kan aku pakai cabai bubuk yang biasa ya teman-teman ya. Itu menurut aku kurang pedes gitu loh. Jadi kalau kalian pengen mules seharian, nih pakai bon cabe yang level 30. Ini kalau semua bumbu udah masuk semuanya, kita langsung aja aduk, dipasin lagi. Ngaduknya tuh bener-bener tercampur ya teman-teman ya. Soalnya di sini bumbu balado aku kan ngegumpal. Terus aku ngaduknya tuh kayak nggak ada tenaga gitu kan, jadi kayak pelan-pelan. Ternyata dia tuh kayak nggak bisa terurai gitu loh teman-teman, jadi kayak nggak bisa
tercampur, jadi dia tetap ngegumpal. Jadi kalau kalian buat ini terus ada yang ngegumpal, dipasin lagi, dibantu gitu loh, biar dia tuh bumbunya bener-bener tercampur rata. Ini langsung aja kita masukin ke dalam pangsitnya. Ini sengaja langsung aja aku masukin tuh karena apa teman-teman, karena aku tuh pengen pangsit aku tuh berbumbu terus kayak berminyak gitu loh teman-teman. Soalnya kalau yang dijual-jual luar sana tuh pasti bentukannya kayak gini kan, aku bener-bener kayak pengen sama persis seperti yang dijual. Jadi setelah dibumbuin kayak gini, aku bakal langsung aja bungkus-bungkus pakai standing pouch. Menurut aku ini tuh dijual harga 3.000 sampai 7.000 tuh masih worth it. Tergantung kalian, ini tuh modalnya cuma sekitaran 12 ribuan aja, belum termasuk minyak gorengnya buat ngegoreng, bungkusnya, gas itu belum ya. Jadi untuk satu resep yang aku buat ini jadinya sekitaran 9 piece. Jadi kalau kalian mau jual 3.000 pun masih untung, tapi jangan ya teman-teman ya, tipis banget. Jadi kalau bisa dijual harga 4 sampai 5.000 baru ini bisa untung. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain ya. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seriusan teman-teman, kalau kalian nggak mau mules harian jangan pakai bawang cabai, tapi ini menurut aku enak banget. Buat teman-teman yang mau ikutan giveaway, jangan lupa stay tune di semua video aku dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Thank you buat teman-teman yang udah mau nonton.